Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja hari ini. Penyiaran digital seperti streaming menjadi kemajuan teknologi yang tidak dapat dihindarkan di masa saat ini. Untuk itu, pentingnya berbagai gerakan literasi kepada masyarakat agar bisa memilih tayangan bermutu dan berkualitas di tengah banjirnya penyiaran digital. Menyikapi pesatnya era penyiaran digital, gerakan literasi kepada masyarakat menjadi relevan agar mampu memilih dan memilah konten hiburan berkualitas, terlebih belum ada regulasi yang mengatur ekosistem digital. Saat ini, Indonesia masih menggunakan regulasi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang hanya mengatur penyiaran analog. Untuk itu, menciptakan regulasi baru dan pemirsa cerdas menjadi penting dengan berbagai gerakan literasi digital, seperti yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia dengan gerakan literasi sejuta pemirsa. Gerakan literasi hingga kini telah menjangkau lebih dari 11.000 orang di berbagai kota di Indonesia. Gerakan literasi telah memberi dampak dengan salah satu indikatornya banyak masyarakat yang mau menyampaikan aduannya kepada KPI tentang tayangan yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, dan kabar bohong. Aduan ini penting karena KPI dengan anggotanya yang terbatas memiliki banyak mata dan telinga. Aduan tersebut akan ditindaklanjuti dengan teguran resmi, saran perbaikan adegan atau konten, atau pemotongan durasi. KPI telah memberikan 31 sanksi kepada sejumlah lembaga penyiaran di tahun 2023 karena melanggar sejumlah ketentuan. Kami saat ini di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat ya tentu sudah berbagai macam kota, berbagai macam titik, sudah seperti tadi disampaikan sudah lebih dari 11.000 masyarakat yang kami raih ya Mas ya gitu ya. Ratusan kegiatan sudah kami selenggarakan, tapi tentu saja kami merasa bahwa memang belum cukup ya Mas ya. Maksudnya tidak bisa bekerja hanya melihat dari angka. Misalnya sudah banyak nih, sudah 100 titik dan lain sebagainya, tapi kemudian sebagaimana masyarakat bisa lebih mendapatkan informasi yang berkualitas seperti yang dilakukan survei KPS TV misalnya indeks ya. Nah, itu yang menjadi tolak ukur bagi kami sukses apa tidak acara yang kami lakukan bisa meraih pada masyarakat, apakah memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Nah, itu yang kami harapkan Mas. KPI tidak perlu ragu-ragu menjalankan tugasnya untuk mengawasi penyiaran digital di Indonesia. Pengawasan ini menjadi penting di tengah banjirnya penyiaran digital tak berizin seperti streaming yang seringkali tidak memiliki aturan produksi dan jam tayang, padahal menyiarkan konten untuk orang dewasa. RUU penyiaran yang baru juga didesak segera bisa disahkan karena mengakomodasi pengaturan penyiaran digital. Media digital disiarkan melalui streaming. Lembaga-lembaga yang tidak punya izin siar sekarang bisa siaran dengan platform digital. Nah, selama ini lembaga-lembaga atau siaran-siaran melalui platform digital yang over the top itu belum diregulasi, belum diatur. Juga teknis pengawasannya belum cukup ya. Nah, terus yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah siaran digital ini juga ada revenue-nya, ada iklan dan seterusnya. Kalau selama ini iklan-iklan kan lebih banyak di undang-undang yang lama maksud saya, itu pengaturan iklan melalui siaran-siaran analog itu sudah diatur dengan detail. Nah, setelah ada platform baru yang itu belum tercakup di undang-undang yang lama itu, bagaimana pengaturan iklannya? Selama ini konsumsi atau volume bisnis siaran digital itu dari tahun ke tahun meningkat terus, bahkan sampai ratusan triliun per tahun, dan nilai iklan itu besar sekali. Dalam diskusi bersama KPI dan masyarakat, muncul berbagai rekomendasi untuk menguatkan karakter masyarakat Indonesia di tengah menjamurnya tayangan digital, mulai dari penguatan konten lokal dan religi. Konten lokal diarahkan untuk mengangkat berbagai potensi di daerah, seperti budaya, olahraga, dan pendidikan untuk menjadi pilihan tontonan masyarakat. Sedangkan konten religi diarahkan untuk mengangkat secara kreatif nilai-nilai agama sebagai tayangan yang tidak hanya disiarkan di bulan Ramadan saja. Demikian Paulus Yesaya Jati, TVRI Yogyakarta melaporkan.